Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Aplikasi turunan trigonometri, kompetensi dasar, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan fungsi naik, fungsi turun, dan selang kemonotonan fungsi. Menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan selang kemonotonan fungsi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menunjukkan keberkaitan turunan pertama dalam menentukan titik stasioner dan kemonotonan fungsi, menentukan titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun, serta kemonotonan fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau bisa disebut stasioner, maka kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Jika fungsi f dalam x terdefinisi dalam suatu interval z, maka didapat definisi sebagai berikut. Yang pertama, jika turunan pertama lebih dari 0, maka kurva f dalam x akan selalu naik pada interval z. Yang kedua, jika turunan pertama kurang dari 0, maka fungsi f dalam x akan selalu turun pada interval z. Yang ketiga, jika turunan pertama sama dengan 0, maka fungsi bersifat stasioner atau diam. Yang keempat, jika turunan pertama lebih dari sama dengan 0, maka f dalam x tidak pernah turun pada interval z. Dan yang terakhir, jika turunan pertama kurang dari sama dengan 0, maka f dalam x tidak pernah naik pada interval z. Kita perhatikan gambar. Yang pertama, jika garisnya berwarna merah, maka itu fungsinya naik. Namun, jika garisnya berwarna biru, itu mengartikan fungsinya turun. Maka, kita dapat dari gambar di atas, titik A dan titik B yaitu titik stasioner, di mana fungsi pada titik tersebut berfungsi diam atau stasioner. Sedangkan fungsi f dalam x naik pada saat x kurang dari A, yaitu bisa digambarkan pada posisi ini. Atau fungsi f dalam x naik bisa digambarkan x lebih dari b, yaitu pada fungsi ini. Fungsi f dalam x turun pada saat x kurang dari b dan x lebih dari a. Untuk mengetahui suatu fungsi f(x) turun, naik, atau stasioner dapat dilihat dari besarnya gradien pada tiap nilai x dalam suatu interval tertentu. Besarnya gradien atau kemiringan kurva
pada X sama dengan C dapat ditentukan dengan limit H mendekati 0 F dalam C ditambah H dikurangi F dalam C per H, atau bisa disebut juga M sama dengan turunan fungsi F dalam C. Teorema kemonotonan. Misalkan fungsi F dalam X kontinu pada interval X lebih dari A dan X kurang dari B, dan diturunkan di tiap titik pada interval tersebut, maka berlaku jika F dalam X lebih dari 0 untuk semua titik dalam interval X lebih dari A kurang dari B, maka fungsi F dalam X naik pada interval X kurang dari B dan X lebih dari A. Bisa diperlihatkan pada gambar di samping ini. Pada gambar ini berfungsi naik atau menggambarkan fungsi naik. Lalu, jika F dalam X kurang dari 0 untuk semua titik dalam interval X lebih dari A kurang dari B, maka fungsi F dalam X turun pada interval X lebih dari A dan X lebih dari B. Bisa diperlihatkan pada gambar ini. Ini menggambarkan fungsi turun. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Pada interval manakah grafik fungsi Y sama dengan F dalam X 1/3 X pangkat 3 dikurangi 9/2 X kuadrat ditambah 14 X ditambah 2, naik dan turun. Alternatif penyelesaiannya, pertama kita turunkan dulu, yaitu menjadi turunan pertamanya X kuadrat dikurangi 9X ditambah 14. Kita menentukan titik stasionernya dengan syarat turunan pertama sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi 9X ditambah 14 sama dengan 0. Maka kita dapat hasil dari pemfaktoran, yaitu X dikurangi 7 dikali X dikurangi 2. Bisa kita aplikasikan pada gambar seperti ini. Misalkan kita ambil titik-titik berikut. Misalkan kita ambil X sama dengan 1, maka posisinya ada di sini. Maka menghasilkan 6, yaitu tanda positif. Itu bertanda positif. Misalkan lagi kita ambil angka di antara 2 sampai 7, yaitu kita ambil angka misalkan 3. Maka didapat hasilnya negatif 4, yaitu bertanda negatif. Maka bertanda negatif. Lalu kita ambil angka lebih dari 7. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 8. Maka didapat hasilnya adalah 6. Bertanda positif, maka bertanda positif. Setelah itu, fungsi F dalam X naik jika turunan pertama lebih dari 0. Pada garis bilangan, jika fungsi naik turunan pertama lebih dari 0, maka kita ambil tanda yang positif. Karena biasanya tanda yang positif itu pasti lebih dari 0. Maka fungsi F dalam X naik pada posisi X kurang dari 2. Baik, fungsi F dalam X
naik jika turunan pertama lebih dari 0. Maka kita gambarkan fungsi naik ada pada nilai X lebih dari 7 dan X kurang dari 2. Karena fungsi naik, maka kita ambil tanda yang positif. Maka fungsi naik berada pada X lebih dari 7 dan X kurang dari 2. Sedangkan pada fungsi f dalam X turun jika fungsi pertama kurang dari 0. Pada garis bilangan kita bisa gambarkan fungsi f dalam X turun berada pada X di antara 2 dan 7. Karena fungsi turun, maka kita ambil tanda yang negatif. Maka fungsi f dalam X turun pada X lebih dari 2 dan X kurang dari 7. Baik, sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.